Sejumlah media online di Kabupaten Tanggamus sepekan terakhir santer memberitakan adanya pos bantuan hukum atau pos bakum setempat yang diduga menerima bantuan dari dana bos SD dan SMP setanggamus. Hal ini tentu saja memicu kegeraman dari aktivis Ormas Tanggamus Aliansi Jurnalis Indonesia atau TAJI, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ketua Tanggamus Aliansi Jurnalis Indonesia Kabupaten Tanggamus, Junaidi mengungkapkan bahwa penggunaan dana BOS diperuntukkan untuk membebaskan pungutan dan meringankan beban siswa. Hal ini mengacu pada Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah BOS reguler. Namun, jika tidak ada dalam Permendikbud tersebut jelas telah melanggar aturan. Menurutnya, dalam penggunaan dana BOS reguler ada hal-hal yang diperbolehkan ataupun tidak. Semua itu harus berdasarkan peraturan Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Sementara, adanya dugaan pos bakum yang mendapatkan anggaran dari dana BOS reguler sekolah jelas sangat bermasalah. Karena menurutnya, hal ini sangat merugikan pihak sekolah. Memang sudah saya dengar permasalahan ini tentang ditolaknya SPJ, anggaran untuk pos bakum oleh Dinas Pendidikan. Heboh di media sosial. Jadi di sini jelas-jelas kalau dana BOS itu digunakan untuk siswa-siswa, untuk kegiatan guru. Itu sudah jelas peruntukannya. Dan di sini sudah jelas sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang BOS reguler. Jadi dalam hal ini ada anggaran untuk pos bakum itu jelas-jelas sangat menyalahi aturan. Ada anggaran dana BOS untuk pos bakum. Karena itu tidak ada. Jadi saya selaku Ketua Umum TAJI Tanggamus Aliansi Jurnalis Indonesia Kabupaten Tanggamus mengharapkan kepada Bupati beserta jajarannya dan para penegak hukum Kabupaten Tanggamus untuk mengusut tuntas permasalahan ini dan memanggil semua yang terlibat dalam permasalahan ini, karena jelas ini sudah merugikan, karena kita sudah tahu pasti bahwa anggaran dana BOS tidak ada untuk pos bakum. Sekali lagi saya harapkan kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus beserta jajarannya dan beserta penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah ini dan memanggil semua yang bermasalah dalam hal ini. Nah, kami juga akan melakukan gerakan. Kami akan melakukan gerakan orasi kepada pemerintah daerah. Karena apa? Jika ini dibiarkan, maka akan ke depannya akan lebih parah lagi. Sementara, PLT Kadis Pendidikan Sukisno mengatakan, penggunaan dana BOS reguler sekolah SD dan SMP harus sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 yang terdiri dari 14 item. Jika tidak ada dalam juknis peraturan tersebut, maka tidak diperbolehkan. Sedangkan jika pos bakum mendapatkan anggaran dari dana BOS dan itu tidak ada dalam aturan, maka jelas melanggar. Tentang penggunaan dana BOS itu harus mengacu Permendikbud nomor 8, yaitu tentang juknis penggunaan dana BOS. Di situ tertera untuk juknis dana BOS SD SMP dipergunakan, kalau nggak salah ada 11 item atau berapa, yang boleh dilakukan adalah di item itu gitu. Di kebenaran dana untuk bantuan pos bakum itu di situ tidak disebutkan untuk bisa didanai. Jadi kalau melanggar itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, harus sesuai dengan juknis yang ada di Permendikbud nomor 8. Kalau udah dibayarkan, kalau melanggar gimana gitu. Jadi kalau sesuai dengan juknis tidak dibolehkan, ya tidak dibolehkan gitu. Nanti malah dia sekolah-sekolah tersebut malah kalau diaudit ada temuan nanti kalau tidak mengacu pada Permendikbud nomor 8. Kalau di Permendikbud tidak dituliskan untuk peningkatan SDM atau penyuluhan, tidak boleh juga.
Tidak boleh juga. Iya, Tidak boleh. tidak Jelas boleh. jelas melanggar. Melanggar aturan. Pokoknya diikutin aja Permendikbud nomor 8 itu. Sementara Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Tanggamus, Ok Armetri Panding membantah jika ada kesepakatan bersama pihak sekolah di Kabupaten Tanggamus untuk mengeluarkan dari dana BOS reguler sekolah. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke sekolah dengan didampingi K3S yang menawarkan kerjasama dalam bentuk penyuluhan dan perlindungan hukum. Mengingat sejauh ini banyak intimidasi dan kriminalisasi maupun ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum wartawan atau LSM serta Bormas yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, pihaknya berupaya agar bantuan maupun perlindungan hukum terhadap kepala sekolah dan para guru dapat diberikan bantuan semaksimal mungkin melalui jalur yang ada. Namun, dalam kerjasama tersebut ada 3 pilihan yang ditawarkan kepada kepala sekolah. Pertama, bersumber dari dana BOS. Yang kedua, dari dana kepala sekolah pribadi ataupun iuran dari para guru. Dan yang ketiga, menggunakan dana taktis. Dana sebesar 2,5 juta per sekolah yang telah dikerjasama dengan Posbakum Madin tersebut sebagian telah dibayar oleh pihak sekolah, baik secara langsung maupun melalui masing-masing K3S, kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang diduga dibayarkan pada termin kedua bulan Juli tahun 2020. Perlu diketahui bahwa Posbakum Madin Tanggamus bergerak sesuai regulasi dan tahapan yang ada dan bekerja sama jelas dengan mengacu sesuai Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 40 disebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan wajib mendapatkan perlindungan payung hukum. Turunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut disahkan Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan hukum pendidik dan tenaga pendidik. Jadi kami bergerak sesuai dengan regulasi yang ada, artinya kami pun berharap pemerintah pusat pun dengan adanya kebutuhan kawan-kawan di bawah dengan mengharapkan bantuan hukum ya Pak, untuk guru dan pendidik, mereka intinya ketika menjalankan profesi mereka sebagai guru, tenaga pendidik itu merasa nyaman. Murid-murid pun ketika ada permasalahan hukum ada tempat untuk konsultasi, ada tempat untuk meminta bantuan untuk bantuan hukum. Jadi kalau masalah anggaran kan kami tidak bisa mengintervensi ya, artinya kan itu sebagai pemberi bantuan hukum, kita pada saat sosialisasi ke kawan-kawan kita memberikan 3 item poin pilihan. Pertama, kalau memang bisa dimasukkan dana BOS kita minta dana BOS, artinya kita tawarkan kalau bisa dana BOS pakai dana BOS, atau poin kedua dana pribadi kepala sekolah, dana pribadi ya, atau dana urunan kawan-kawan kepala sekolah, atau ketiga dana taktis yang lain. Artinya dalam kerjasama itu tidak ada kita mengharuskan untuk dana BOS, tidak ada, ya kan? Ketika memang ada media yang menyatakan SPJ itu ditolak, berarti kan tidak ada penggunaan itu. Kami kembalikan kepada kawan-kawan, kan sudah ada kesepakatan untuk pemberian jasa kami sebagai advokat Posbakum Madin, itu ada kesepakatan, nota kesepahaman, ada surat kuasa yang diberikan kepada kami. Ya, artinya itu secara mutlak kami berikan dana itu dana pribadi kawan-kawan, itu kan dana pribadi kawan-kawan kepala sekolah, jadi tidak ada menggunakan dana BOS. Dari Tanggamus Lampung, Ricky Resnov, Sabure TV melaporkan.